Hujan lagi, hujan lagi. Kenapa sih akhir-akhir ini sering sekali hujan? Padahal kan sudah memasuki musim kemarau. Nah, peristiwa ini disebut La Nina atau kemarau basah. Berasal dari bahasa Spanyol yang artinya gadis kecil. La Nina merupakan fenomena alam di mana suhu air laut di Samudra Pasifik menurun, sehingga berada di bawah rata-rata dari daerah sekitarnya. Pendinginan terjadi hingga anomali suhu melebihi minus 0,5 derajat Celcius. Biasanya, kejadian ini terjadi setiap 2 hingga 7 tahun sekali, tetapi bisa terjadi secara berturut-turut. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau biasa disingkat dengan BMKG, suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan hingga di bawah suhu normal, yang berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat atau trade winds berhembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia, sehingga terjadi upwelling, yaitu pembalikan massa air dikarenakan massa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat, sehingga air yang lebih dingin di bawah Laut Pasifik naik ke permukaan untuk mengganti massa air hangat. Nah, dari kejadian itu mengakibatkan curah hujan di wilayah Indonesia dan musim hujan terjadi lebih lama. Fenomena La Nina bisa diukur dan dikelompokkan melalui dua cara, yaitu cara yang pertama dengan Sea Surface Temperature atau SST. Pada cara ini, fenomena akan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, La Nina lemah jika SST bernilai lebih besar dari min 0,5 dan berlangsung selama 3 bulan berturut-turut. Yang kedua, La Nina sedang jika SST menunjukkan nilai min 0,5 sampai min 1 dan berlangsung minimal 3 bulan berturut-turut. Dan yang terakhir, La Nina kuat jika nilai SST lebih kecil dari min 1 selama setidaknya 3 bulan berturut-turut. Cara yang kedua adalah dengan Southern Oscillation Index atau SOI. SOI mencatat perbedaan tekanan udara permukaan di daerah Pasifik Timur dengan tekanan udara permukaan daerah Indo-Australia. Cara ini bisa mengukur La Nina dan El Nino sekaligus tergantung hasil perhitungannya. SOI diukur lebih lama dari SST, yaitu diukur selama 6 bulan. Jika angkanya plus 5 sampai plus 10, maka tahun tersebut akan disebut dengan tahun La Nina. Nah, dampak dari fenomena La Nina dapat dibedakan dari fenomena itu. Apakah lemah, sedang, atau berat? Pada kondisi berat, fenomena ini bisa memicu berbagai macam bencana alam. Contohnya seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Maka dari itu, masyarakat perlu lebih waspada jika La Nina terjadi. Untuk menanggulangi bencana alam, Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR telah menyiapkan sejumlah mitigasi terhadap dampak fenomena La Nina bagi Indonesia. Upaya mitigasi ini antara lain, yang pertama dengan mengaktifkan Satgas Penanggulangan Bencana Pusat dan melakukan monitoring terhadap semua infrastruktur yang ada di Indonesia agar bisa mengetahui volume banjir yang bisa ditampung. Yang kedua, dengan mengaktifkan Satgas Penanggulangan Bencana di BBWS atau BWS seluruh Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan standar operasi prosedur atau SOP seperti pada bendungan dengan mengosongkan tampung dengan membuka seluruh pintu pengeluaran. Pada tunnel, pengendali banjir dan floodway melakukan uji operasi. Sedangkan pada pompa pengendali banjir dan dengan melakukan uji operasi dan menyiapkan bahan bakar. Selain itu, kita juga harus menjaga lingkungan sekitar ini pada saat musim hujan, seperti selalu menjaga kebersihan rumah, membersihkan teras, pekarangan, dan selokan tempat pembuangan air. Membuang sampah pada tempatnya juga sangat penting. Memisahkan sampah kering dan basah juga dapat menjaga lingkungan karena dapat mempermudah proses daur ulang pada tahap selanjutnya. Lalu, menargetkan tempat-tempat yang berpotensi akan terjadinya banjir atau tempat yang berpotensi menjadi genangan